Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin share mengenai astronomi, yaitu ingin share mengenai luasnya alam semesta, ciptaan Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha perkasa dan maha agung. Allahu Akbar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suwegno. Saya bukan astronom, tetapi memang saya suka astronomi sejak kecil. Jadi ceritanya pada saat tahun 70-an, waktu itu masih SD, saya tinggal di kampung di Mojokerto, Jawa Timur. Waktu itu belum ada listrik, jadi kalau malam hari melihat langit itu begitu jelas sekali, begitu indah, begitu jelas, tampak bintang-bintang, gugusan bintang-bintang dan bulan gitu ya. Dan pada saat itu almarhumah ibu saya mengajari saya mengenai bintang-bintang yang ada gitu ya. Jadi cerita lintang seno kalau bahasa Jawa itu, atau Bima Sakti, gugusan Bima Sakti ya, galaksi Bima Sakti atau Milky Way gitu ya. Jadi kelihatan rangkaian kayak putih-putih berupa kayak susu ya, Milky Way gitu, yang membentuk seperti wayang seno gitu ya. Ibu saya almarhumah itu cerita itu tangannya itu, kakinya digigit ular seperti itu. Kemudian juga diceritain mengenai lintang gubuk penceng ya. Gubuk penceng ini rasi pari atau rasi penunjuk arah selatan gitu ya. Kemudian juga ada lintang Kalajengking ya, atau rasi Scorpio. Ada lintang Waluku atau Orion gitu ya. Dan ibu saya ini nggak lulus SD tapi cukup memahami astronomi. Dan cerita-cerita itu cukup membekas di saya, sehingga saya suka astronomi itu sejak kecil. Kemudian masuk di sekolah, SMP, SMA gitu, dan sehingga saya waktu itu punya cita-cita kalau sudah bekerja, punya uang, karena saya memang dari keluarga yang sederhana. Jadi pada saat itu untuk mendapatkan buku-buku astronomi aja susah, apalagi membeli teleskop seperti itu. Saya kira susah lah waktu itu ya. Jadi saya punya cita-cita kalau udah bekerja, punya uang, saya ingin beli teleskop. Nah, gitu. Jadi akhirnya pada tahun saya lulus kuliah di ITS tahun 92, kemudian bekerja di Indosat tahun 92 itu ya, kira-kira setahun lah ya, itu kerja, ada uang, saya beli teleskop langsung gitu ya. Dan jadi lebih senang lagi untuk mengamati langit gitu ya, melihat planet dan lain-lain gitu ya. Dan yang di foto ini adalah teleskop saya yang ketiga ya, yang ya alhamdulillah sudah lebih bagus lagi ya, sudah auto track ya, pakai computerized gitu ya. Ya itu ceritanya saya kenapa jadi suka astronomi, karena memang sejak kecil oleh almarhumah ibu saya yang tidak lulus SD tapi cukup hobi dengan astronomi ini. Kenapa tidak diajari oleh ayah saya? Karena memang ayah saya ini meninggal pada saat usia belum sekolah gitu ya, jadi masih kecil gitu ya, sehingga saya tidak sempat mendapatkan pengajaran dari ayah saya. Jadi begitu ceritanya, dan ya semoga Allah mengampuni dosa-dosa ibu saya almarhumah dan juga ayah saya, dan memberikan taman-taman surga di alam kuburnya. Amin. Baik, saya ingin sharing ya sekali lagi untuk astronomi, melihat luasnya alam semesta ini. Jadi saya mulai dari slide ini. Jadi ini adalah perbandingan matahari dan juga planet-planet yang ada di matahari ya. Matahari ini merupakan salah satu bintang. Jadi kalau kita malam hari melihat banyak bintang gitu ya, matahari itu sebenarnya salah satu bintang gitu ya. Setiap bintang itu mempunyai planet atau benda-benda yang mengelilinginya gitu ya. Bumi ini termasuk salah satu planet. Kalau untuk
matahari itu ada 9 planet yang sekarang hanya menjadi 8 karena Pluto sudah tidak dianggap sebagai planet karena belakangan ditemukan benda langit yang memiliki matahari yang lebih besar dari Pluto, sehingga Pluto tidak dianggap sebagai planet karena memang kecil ya. Banyak sekali sebenarnya benda-benda langit yang mengelilingi matahari itu. Jadi selain planet itu ada komet itu yang mungkin jumlahnya bisa ribuan jutaan gitu ya, yang belum diketahui oleh manusia karena komet ini periode orbitnya itu kadang-kadang sangat lama sekali dan karena kecil ya, sehingga baru diketahui setelah mendekat dengan matahari. Kalau planet itu ada tadi yang 8 atau 9 ya kalau kita masukkan Pluto itu. Pertama Merkurius, kedua Venus, ketiga Bumi, 4 Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto ya. Merkurius dan Venus ini merupakan disebut planet dalam karena letaknya di antara matahari dan bumi ya. Jadi kalau kita melihat ke langit itu, Venus adalah benda langit ketiga yang paling terang ya. Jadi setelah matahari, bulan, kemudian Venus. Nah itu Venus itu terang sekali. Kalau sekarang ini di bulan Juni tahun 2020 ya, sekarang ini Venus bisa diamati pada saat pagi hari di timur ya. Itu terang sekali gitu. Kemudian ini perbandingan besarnya matahari dan planet-planet yang lain. Ini saya ambil hanya bumi dan juga planet yang besar. Pertama matahari, diameter matahari itu 1,39 juta kilometer ya, 1,39 juta kilometer. Jadi sangat besar sekali matahari ini. Kalau dibandingkan dengan bumi ini hanya 12.756 kilometer ya. Jupiter ini paling gede ya, planet paling gede di tata surya matahari itu ada 142.000 km dan Saturnus 120.000 km. Nah, Saturnus ini juga besar ya, apalagi dengan cincinnya ini sangat lebih besar dari Jupiter ya. Dan Saturnus ini kalau saya suka melihat dengan teleskop itu adalah planet yang paling saya sangat senangi untuk melihat. Itu indah sekali, cantik sekali ya, dengan cincinnya yang ada benda langit yang melayang-layang di sana, yang menonjol di sana dengan kelihatan cincinnya. Tapi tentunya harus hanya dengan teleskop bisa diamati cincinnya ya. Nah, bumi ini kecil sekali. Jadi kalau di sini saya ibaratkan itu matahari ini sebesar bola voli gitu ya. Bola voli itu diameternya 20 cm. Maka bumi itu diameternya 1,8 mm ya. Jadi kalau kita ambil bola voli, kemudian kita ambil spidol, kita titikkan di bola voli itu. Nah, itu kira-kira bumi itu seperti titik di bola voli itu. Nah, ukurannya seperti itu. Jadi bumi ini kecil sekali dibandingkan matahari gitu ya. Jadi matahari yang jaraknya jauh sekali ya, 150.000 km ya, 150.000 km. Itu 150 juta kilometer. Itu panasnya aja sampai ke bumi terasa sangat panas gitu ya. Padahal jalan 150 juta kilometer gitu ya. Ini matahari dan bumi itu seperti itu ya. Padahal jauh tapi masih sangat panas. Dan dengan planet-planet yang lain, matahari juga sangat besar sekali, termasuk dengan Jupiter lah gitu ya. Sehingga sinar dari matahari itu nyampe ke semua planet-planet yang ada di keluarga matahari ini. Seperti itu. Kemudian kalau tadi perbandingan antara planet dengan matahari. Nah, bagaimana ini perbandingan antara bintang, matahari dengan bintang yang lain. Karena matahari ini juga termasuk bintang. Apa bedanya planet dan bintang? Kalau bintang itu adalah benda langit yang mengeluarkan cahaya sendiri, seperti matahari. Kalau planet yang tadi itu, mulai Venus yang kelihatan terang dari bumi, Jupiter, Saturnus yang ada cincinnya itu kelihatan karena memantulkan cahaya dari matahari. Jadi sebenarnya tidak mengeluarkan cahaya seperti bumi ini ya. Seperti bumi ini kalau dilihat dari ruang angkasa kan tampak terang gitu ya. Seperti bulan itu tidak mengeluarkan cahaya tapi memantulkan cahaya dari matahari. Nah, kalau bintang itu mengeluarkan cahaya sendiri.
Pertama, ini saya ingin membandingkan matahari dengan bintang Sirius ya. Bintang Sirius ini adalah bintang yang paling terang kalau dilihat dengan mata telanjang ya. Kenapa paling terang? Karena ukurannya cukup besar dan jaraknya tidak terlalu jauh dengan matahari ya. Jadi jaraknya 8,6 tahun cahaya gitu ya, dan ukurannya 1,7 kali matahari. Nah, bintang Sirius ini juga bintang yang disebut dalam Al-Quran ya, di surat An-Najm ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa annahu huwa rabbus sikhra, dan bahwasanya dialah Tuhan yang memiliki bintang Sikhra ya. Ini jadi bintang Sirius. Nah, memang di astronomi itu banyak nama bintang-bintang yang diambil dari nama-nama Arab, seperti Sirius ini dari Sikhra ya, dari itu. Dan masih banyak juga nama-nama yang masih menggunakan nama-nama Arab. Kenapa demikian? Karena orang Arab itu termasuk orang-orang yang ahli astronomi ya. Mereka mengamati bintang untuk petunjuk ya. Memang bintang itu ada untuk petunjuk arah selatan, arah ini gitu ya. Itu di padang pasir. Dan juga di Arab itu ya, kalau mungkin waktu umroh atau haji itu, kalau malam hari melihat langit di Arab itu kan langitnya itu bersih sekali, biru, kadang-kadang jadi sangat tak jelas gitu ya, seperti itu. Berikutnya, kalau matahari ini dibandingkan dengan bintang lain yang ini lebih besar, yaitu Betelgeuse. Ini sebenarnya juga dari nama Arab, Bait al-Jas kalau di Arab itu ya, Betelgeuse itu Bait al-Jas. Itu ini bintang ini besar sekali ya, besar sekali. Warnanya merah, ada di rasi Orion gitu ya. Diameternya tuh 936 kali matahari ya. Jadi besar sekali ini. Jaraknya 427 tahun cahaya. Jauh sekali ya. Tapi ini bisa diamati cukup jelas dengan mata telanjang di rasi Orion, warnanya merah. Kalau saat ini di bulan Juni tahun 2020 ini rasi Orion tidak teramati ya, karena pas berada dengan matahari, dekat dengan matahari, jadi tidak teramati gitu ya. Jadi di bulan-bulan yang lain itu bisa teramati gitu ya. Nah, ini Betelgeuse ini jadi besar sekali, 900 kali matahari ya, lebih gitu ya. Jadi kalau saya umpamakan tadi itu matahari itu satu bola, seperti bola gitu ya, bola voli atau bola sepak yang 20 cm itu, maka Betelgeuse ini seperti 3 lapangan sepak bola ya. Coba bandingkan gitu ya. Jadi kalau ada 3 lapangan sepak bola, kemudian itu ada satu bola di tengah itu, maka itu perbandingan Betelgeuse dengan matahari. Dan bumi tadi itu hanya satu titik di bola itu gitu ya. Jadi misalnya kita katakanlah dari di stadion, dari kursinya itu ya, tempat duduk untuk melihat bola gitu ya. Betelgeuse itu 3 lapangan bola, matahari itu hanya satu, seperti sebuah bolanya itu, dan bumi hanya satu titik di bola itu. Nggak kelihatan tuh dari podium di tempat kita duduk gitu ya. Jadi begitulah perbandingannya gitu ya. Benda langitnya langit ini yang Allah menciptakan sangat besar sekali, bintang-bintang yang ada di langit itu. Kemudian satu lagi ini Antares ya, saya hanya membandingkan dengan beberapa bintang yang memang mudah diamati dengan mata telanjang. Antares ini ada di rasi Scorpio ya. Rasi Scorpio juga cukup gampang kelihatan ini. Rasi Scorpio itu kenapa Scorpio? Karena bentuknya seperti Scorpio, seperti kalajengking gitu ya. Nah, kalau di bulan Juni tahun 2020 ini sekitar jam-jam 8-9 malam tuh Antares sudah kelihatan tuh dari arah timur lah, sudah di atas lah gitu ya, dari arah timur tuh. Scorpio itu udah kelihatan. Jadi di situ ada bintang yang warnanya merah, itu Antares. Ini diameternya 800 kali matahari. Jaraknya 604 tahun cahaya. Jadi kalau matahari tadi itu yang jaraknya 150 juta kilometer itu, sinarnya sampai kita amati di bumi ini 8 menit, waktunya 8 menit. Kalau ini bukan lagi menit atau jam, tapi
604 tahun cahaya. Jadi Antares yang kalau misalnya malam hari kita lihat di bulan Juni ini kelihatan merah itu ada sinyal 604 tahun yang lalu. Jadi kalau sekarang tahun 2020 berarti itu sinar tahun 1480, ya sekitar 1480. Sinyalnya seperti itu. Jadi jauh sekali ininya. Maaf ada telepon. Jadi jauh sekali. 600 tahun yang lalu. Jadi waktu Belanda belum datang ke Indonesia itu sinyalnya baru kita lihat sekarang gitu ya. Nah, demikianlah Allah itu menciptakan bintang-bintang yang begitu jauh jaraknya, begitu besar ukurannya gitu ya. Demikian itu. Nah, kemudian ini satu lagi nih, perbandingan matahari dengan VY Canis Major ya. Ini bintang terbesar yang ditemukan di galaksi Bima Sakti. Jadi ini memang yang sekarang ini diketahui ya paling besar di galaksi Bima Sakti. Itu diameternya 2000 kali matahari ya, besar sekali. Memang ini tidak terlihat dengan mata telanjang. Dan jaraknya itu 4.900 tahun cahaya. 4.900 tahun cahaya. Jadi hampir 5.000 tahun yang lalu ini baru bisa diamati dari bumi. Nah, ini memang dengan menggunakan teleskop itu ya. Artinya bintang ini baru kelihatan, yang kita lihat ini adalah cahaya yang 5.000 tahun yang lalu. Cahaya yang waktu itu Nabi Isa belum lahir, kan Nabi Isa kan baru 2200. Rasulullah SAW baru 1400-500an kan gitu ya, tahun yang lalu. Mungkin ini zaman Fir'aun, zaman Nabi Musa gitu ya. Jadi baru nyampe di sini gitu ya. Nah, ini betapa Allah itu menciptakan ini luar biasa gitu ya. Dan ini real, ini perhitungan para astronom, para ahli di fisika. Ini memang jarak bintang ini sangat jauh gitu ya. Nah, ini kemudian ini gambaran rasi Scorpio ya. Rasi Scorpio itu yang kalau bulan Juni 2020 ini bisa kita lihat itu nih di malam hari, di mulai ya kira-kira jam 8 tuh udah kelihatan. Nah, ini ada Antares di sini yang cukup bintang paling besar lah ya di rasi Scorpio, itu warnanya agak merah gitu yang kelihatan. Dan ini tadi nama-nama bintang yang masih pakai nama Arab sampai sekarang ini astronom modern juga masih banyak menggunakan mengadop nama-nama Arab ini ya. Jadi karena memang bangsa Arab itu memang maju dalam urusan astronomi sejak lama. Kemudian ini saya ingin menunjukkan bintang yang terdekat dengan bumi, yaitu ini ya, bintang. Pertama saya ingin juga menunjukkan ini. Ini adalah rasi gubuk penceng. Jadi kalau dulu almarhumah ibu saya itu menyebutkan gubuk penceng atau rasi pari seperti layang-layang gitu ya. Jadi ini kalau bintang ada 4 bintang yang cukup jelas. Kalau bintang yang atas dengan bawah ini ditarik garis lurus sampai ke titik di bumi horizon, di bumi di bawah gitu ya, maka itulah arah selatan. Jadi kalau mungkin kita lagi bingung gitu ya, malam-malam di gunung atau apa gitu untuk melihat arah selatan mana, nah lihatlah bintang ini. Kalau ketemu di sini, tarik ini garis bawah, itu adalah arah selatan. Sehingga dengan arah selatan kita bisa menentukan barat, utara, timur, dan lain-lain. Nah, di dekat bintang ini ada 2, ini bintang ini ya, ada 2 bintang ini ya. Ini pertama ini Beta Centauri dan ini adalah Alpha Centauri. Alpha Centauri inilah bintang yang paling dekat dengan bumi ya. Jaraknya 4,4 tahun cahaya. Jadi jarak yang paling dekat dengan bumi itu 4,4 tahun cahaya. Kalau dikilometerkan itu 41,6 triliun kilometer ya. Gitu ya. Ini saya coba buat ilustrasi. Jadi kalau kita naik pesawat dengan kecepatan 1000 km per jam seperti pesawat komersial sekarang ini ya, diperlukan waktu 4,75 juta tahun yang baru nyampe ke sana. Ini juta tahun ya, bukan tahun ya, juta tahun. Jadi
ya pastilah manusia tidak akan bisa lah mempunyai usia segitu. Terus ya sekarang ini kan usia umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kan antara 60 sampai 70 ya, sabda beliau seperti itu. Nah, sebagai gambaran juga, kalau ke matahari yang jaraknya 150 juta kilometer tadi itu dengan pesawat kecepatan 1000 kilometer, maka perlu waktu 17 tahun ya. Jadi kalau 17 tahun secara usia manusia kita bisa, walaupun kita belum tentu bisa ya, saya kira tidak bisa lah untuk menuju ke matahari karena panas yang luar biasa gitu. Nah, tadi bintang dengan bintang, matahari salah satu bintang dengan bintang. Nah, bagaimana dengan galaksi? Galaksi ini adalah kumpulan dari bintang-bintang. Kumpulan dari bintang-bintang, nah itu disebut galaksi. Kita berada di galaksi Bima Sakti. Jadi matahari ini salah satu dari bintang yang ada di galaksi Bima Sakti. Disebutkan astronom ada sekitar 400 miliar bintang di galaksi Bima Sakti. Dan matahari hanya salah satu bintang kecil yang kalau udah melihat galaksi seperti ini, matahari dari 400 miliar ya nggak kelihatan udah di dalam galaksi Bima Sakti. Tadi aja dibanding bintang yang sebelumnya tadi Antares, kemudian Betelgeuse, itu aja matahari kecil gitu ya. Apalagi di galaksi matahari udah nggak kelihatan. Kalau matahari aja nggak kelihatan, apalagi bumi yang tadi hanya satu titik di bola voli kalau diibaratkan dengan matahari gitu ya. Nah, bumi kecil sekali gitu ya. Galaksi Bima Sakti ini diameternya 100.000 tahun cahaya. 100.000 tahun cahaya. Ya, ini ada 400 miliar bintang. Ini luar biasa. Betapa besarnya ciptaan Allah ini ya. Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Nah, ini kemudian galaksi yang lain. Ada namanya galaksi Andromeda. Ini adalah galaksi yang paling dekat dengan Bima Sakti. Diameternya ini 2.200.000 tahun cahaya. Lebih dari 2 kali besarnya galaksi Bima Sakti. Ini galaksi yang paling dekat dengan Bima Sakti ya. Jaraknya 2,54 juta tahun cahaya ya. 2,54 juta tahun cahaya ya. Juta ini udah ukurannya ya luar biasa. Kalau udah juta itu ya kapan kita bisa ini yang sana tahun cahaya gitu ya. Udah ya. Ingin saya lanjutkan juga. Jadi astronom memperkirakan ya di alam semesta ini ada 400 miliar sampai 1 triliun galaksi di alam semesta. Masya Allah, Allahu Akbar. Bima Sakti ya kecil sekali kalau udah di situ. Di sini ada 400 miliar sampai 1 triliun galaksi di alam semestanya. Ya. Jadi galaksi Bima Sakti kecil sekali. Matahari juga kecil sekali. Bumi juga kecil sekali. Bumi yang kita lihat besar sekali ini dibandingkan dengan alam semesta yang ada 1 triliun galaksi ini sangat kecil sekali, nggak ada apa-apanya. Padahal kita ini kalau di bumi ya, kalau kita mungkin perjalanan dari Jakarta ke Surabaya naik kendaraan yang mungkin sekarang ada tol sama istirahat bisa 10 jam nyampe, itu udah capek gitu ya. Padahal itu baru ke Surabaya yang jalannya nggak sampai 1000 kilo ya. Atau mungkin kalau pada saat kita naik pesawat gitu ya, pas ke Mekah, haji ke Eropa, atau mungkin pada saat naik ke Amerika gitu ya, ke New York ya. New York ini tempatnya kalau di bumi ini di baliknya Jakarta ya. Jadi makanya jamnya beda 12 jam. Pada saat kita naik pesawat ke New York sama transit itu lebih dari 24 jam. Udah capek sekali gitu ya, capek sekali, jauh sekali gitu rasanya gitu ya. Tapi ternyata itu kecil sekali bumi ini. Jadi tidak ada apa-apanya. Dengan matahari itu tidak ada apa-apanya, apalagi dengan ini triliunan galaksi yang ada di alam semesta ini. Jadi luar biasa besar alam semesta ciptaan Allah ini. Nah, jadi inilah ya, sungguh
kita ini sangat kecil sekali. Seperti tadi, matahari dibanding galaksi itu kecil sekali. Bumi apalagi kecil sekali. Apalagi kita gitu ya. Apalagi kita. Yang sekarang ini, ya tentunya kalau bumi aja kecil, ya Indonesia juga kecil, Jawa itu juga kecil. Ya di Depok tempat saya tinggal itu juga kecil sekali gitu. Di kompleks kita ini juga lebih kecil lagi. Rumah kita ini lebih kecil lagi. Apalagi kita ya manusia lebih kecil lagi gitu ya. Dalam Al-Quran surat An-Naziat ya, surat 79 ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'antum asaddu khalqan amis sama'u banaha. Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit yang Allah telah membangunnya? Ini Allah ingin menyampaikan pesan ini bagi orang-orang yang mungkin mengamati langit, yang suka astronomi seperti saya ini ya. Ini benar-benar surat yang benar-benar sangat menghujam ke hati ya. Kamu itu nggak ada apa-apanya. Tadi itu Allah sudah, tadi itu yang saya sampaikan, matahari, kemudian bintang yang lain, kemudian galaksi, kemudian ada jutaan, triliunan galaksi. Itu sangat besar sekali, itu diciptakan oleh Allah dengan sangat teratur, dengan sangat agung, sangat besar gitu ya. Maka di surat ini Allah bandingkan, nyiptain kamu manusia ini apakah lebih susah dengan menetapkan yang tadi itu langit yang penuh dengan galaksi yang sangat besar itu? Ya pasti jauh lebih gampang gitu ya. Nah, itulah makanya mungkin kalau orang makhluk Allah yang hina ini mau mempelajari atau belajar tentang alam semesta yang begitu besar itu, maka akan takutlah kepada Allah yang sangat, ciptaannya ini sangat besar gitu ya. Nggak ada apa-apanya. Kita semua yang dengan kesibukan, dengan berbagai macam aktivitas yang sangat melelahkan, jungkir balik itu hanya di bumi yang letaknya hanya satu titik di suatu bola, kalau bola itu dianggap matahari. Sementara matahari ini juga kecil ternyata dibandingkan bintang yang lain dengan galaksi gitu ya. Makanya pesan ini adalah dalam surat ini ya, manusia ini nggak ada apa-apanya, nggak patut untuk sombong. Allah jauh sangat, ciptanya sangat besar. Demikian mungkin pengenalan saya tentang luasnya alam semesta yang diciptakan oleh Allah yang maha besar ini ya. Bumi ini tidak ada apa-apanya. Kalau kita pergi ke laut, melihat laut yang sangat luas, pada saat kita ke gunung melihat gunung yang sangat tinggi, ternyata itu kecil sekali dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lain ya. Tadi di mana tata surya matahari aja dibanding Jupiter atau Saturnus, bumi itu kecil apalagi dibanding matahari. Dan masih banyak bumi-bumi yang lain, karena semua bintang itu mempunyai planet. Padahal bintang itu ada miliaran, ada triliunan, bahkan ada triliun bintang itu di alam semesta ini. Jadi bumi ini sungguh sangat kecil sekali. Demikian, semoga bermanfaat apa yang saya share di sini gitu ya. Dan mudah-mudahan berikutnya saya bisa share mengenai astronomi atau ilmu astronomi yang lain, mengenai planet, komet, atau terjadinya gerhana dan lain-lain yang berkaitan dengan ciptaan Allah yang maha besar ini. Mudah-mudahan dengan mempelajari astronomi kita lebih takut kepada Allah, kita lebih menghamba kepada Allah, karena kita ini tidak ada apa-apanya. Sebesar kita, jabatan kita, kekayaan atau apa itu nggak ada sama, itu kecil sekali, karena kita ternyata tinggal di bumi yang sangat kecil, yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ciptaan Allah yang sangat besar, sangat luas,
yang nggak bisa dibandingkan lah dengan bumi, apalagi dengan kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.